tembok Yerikho masih bisa runtuh. Dalam kehidupan ini, setiap orang pasti pernah menghadapi sesuatu yang terasa seperti tembok Yerikho. Ada masalah yang begitu besar sehingga tampaknya tidak mungkin diatasi. Mungkin itu adalah penyakit yang belum sembuh, persoalan keluarga yang terus berlarut-larut, kesulitan ekonomi, atau doa yang sudah bertahun-tahun dinaikkan tetapi belum juga terlihat jawabannya. Ketika kita berhadapan dengan tembok-tembok seperti itu, kita mudah merasa putus asa. Kita mulai berpikir bahwa keadaan tidak akan pernah berubah. Namun, firman Tuhan mengingatkan bahwa tidak ada tembok yang terlalu tinggi bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia tetap mungkin bagi Allah. Alkitab berkata dalam Yosua 6 ayat 20, "Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Demi bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah bangsa itu dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu di tempatnya. Lalu naiklah bangsa itu ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu." Yerikho adalah kota yang sangat kuat. Temboknya besar dan kokoh sehingga secara manusia hampir mustahil untuk ditembus. Namun Tuhan tidak meminta bangsa Israel mengandalkan kekuatan senjata atau strategi perang. Tuhan meminta mereka taat kepada perintahnya, mengelilingi kota itu selama 6 hari, lalu pada hari ke-7 mengelilinginya 7 kali dan bersorak. Perintah itu mungkin tampak tidak masuk akal. Namun, bangsa Israel memilih taat. Mereka percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik. Ketika mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tembok Yerikho runtuh oleh kuasa Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa kemenangan seringkali dimulai dari ketaatan. Tuhan tidak selalu bekerja sesuai dengan logika manusia. Dia ingin kita belajar mempercayai firman-Nya lebih daripada apa yang kita lihat dengan mata. Demikian pula dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini ada Yerikho yang sedang berdiri di depan Anda. Anda sudah berusaha, sudah berdoa, tetapi tembok itu seolah tidak bergeser sedikit pun. Jangan menyerah. Selama Tuhan bekerja, tembok sebesar apapun dapat runtuh pada waktu yang telah Dia tetapkan. Alkitab berkata dalam Lukas 1 ayat 37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Janji ini berlaku sampai hari ini. Tuhan yang meruntuhkan tembok Yerikho adalah Tuhan yang sama yang kita sembah. Kuasanya tidak berkurang. Kasih setianya tidak berubah. Dia tetap sanggup melakukan perkara-perkara yang melampaui pemikiran manusia. Namun, ada pelajaran penting dari kisah Yerikho. Bangsa Israel tidak melihat tembok itu runtuh pada hari pertama. Mereka juga tidak melihat perubahan pada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, atau keenam. Mereka harus tetap taat, tetap percaya, dan tetap berjalan mengelilingi kota itu sesuai dengan perintah Tuhan. Seringkali kita ingin mujizat terjadi seketika. Ketika jawaban belum datang, kita mulai kehilangan semangat. Padahal, Tuhan sedang mengajar kita untuk memiliki iman yang tetap bertahan. Ketaatan yang terus dilakukan akan membawa kita kepada penggenapan janji Tuhan. Alkitab berkata dalam Ibrani 10 ayat 36, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Tuhan menghargai ketekunan. Dia melihat setiap doa yang terus dinaikkan, setiap air mata yang jatuh, dan setiap langkah iman yang tetap dilakukan meskipun keadaan belum berubah. Tidak ada satupun yang sia-sia di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini Anda sedang berdiri di depan tembok yang terasa terlalu tinggi. Jangan fokus pada besarnya tembok itu. Arahkan pandangan Anda kepada Tuhan yang jauh lebih besar daripada semua persoalan. Teruslah berdoa. Teruslah memegang firman Tuhan. Teruslah melangkah dalam ketaatan. Percayalah, ketika waktu Tuhan tiba, tembok yang selama ini menghalangi Anda akan runtuh. Bukan karena kekuatan Anda, tetapi karena kuasa Tuhan yang bekerja. Apa yang hari ini tampak mustahil dapat berubah menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Jangan berhenti percaya. Jangan menyerah dalam doa. Tembok Yerikho masih bisa runtuh, sebab Tuhan yang bekerja bagi bangsa Israel dahulu adalah Tuhan yang sama yang menyertai hidup Anda hari ini. Mari berdoa. Bapa di surga,
Terima kasih karena tidak ada perkara yang terlalu sukar bagimu. Ketika kami menghadapi tembok-tembok kehidupan yang terasa mustahil untuk dilewati, tolong kami agar tetap percaya kepada firman-Mu. Berikan kami hati yang taat dan iman yang tidak mudah menyerah. Kuatkan kami untuk terus berdoa, terus berharap, dan terus melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa pada waktu yang telah Engkau tetapkan, setiap tembok yang menghalangi akan runtuh oleh kuasa-Mu. Biarlah melalui setiap kemenangan yang kami alami, nama Tuhan semakin dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang di sekitar Anda agar semakin banyak jiwa yang dikuatkan melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.